Jadi buah-buahan yang kira-kira tidak terpakai itu untuk pupuk kompos tanaman di pot itu sangat bagus. Jadi ini proses pembusukannya kolaborasi dengan media tanam tanah, mikroba tanah juga ternyata cepat sekali. Secara tidak langsung juga mempercepat proses biologi tanah, cepat juga memperbaiki proses unsur kation pada tanah. Nah, ini pentingnya kita menggunakan pupuk hijau daun seperti ini, walaupun di landscape di pot. Dan sekali-kali pupuk hijau daun atau seperti ini itu tidak berbau kawan, asal tidak tergenang air. Jadi langsung di tempat pot yang dengan media tanam itu panas. Nah, kita bisa menutup nanti atasnya. Nah, seperti ini kawan. Kita simpan jadi satu. Karena kita menggunakan pupuk hijau daun seperti ini, kadang-kadang kalau sahabat semuanya kira-kira tangannya itu gatal, ya pakai kaos tangan atau pakai plastik. Kalau sebenarnya bagus ini nggak biasa pakai kaos tangan, jadi ya nggak bisa kerja, maksudnya itu nggak biasa, nggak betah. Jadi ya cukup pakai plastik seperti ini, pakai kaos tangan juga bagus. Ini jenis jambu blirik. Kalau secara modernnya ini disebut sebagai jambu biji jenis parigata. Nah, sedangkan ini kawan, kita ingin mengembangbiakkan ini adalah jenis jeruk putih, jeruk blirik. Juga istilah banyak orang mengatakan ini jenis jeruk parigata. Jadi daun jeruk sama jambu biji ini nampak putih-putih, corak hijau seperti ini nampak indah. Nah, tentu saja rawatan kita tetap sama, karena kita melihat bahwa tanaman ini belum begitu maksimal, belum begitu subur. Apakah lantas kita melakukan pruning? Tidak kawan. Kita lakukan tentu rawatan awal dulu, karena ini benihnya bagus, ini baru dapat dari kawan. Nah, seperti jeruk nagami ini kawan, ternyata di sini tuh sangat cocok, ini terbukti dengan pembungaan. Juga kita perhatikan pembuahannya itu sangat bagus. Semoga saja nantinya itu bisa sampai berbunga, kemudian menuju pembuahan itu sangat bagus. Nah, tentu kita yang kita harapkan. Nah, kita coba jenis jeruk parigata ini sama jambu biji parigata, kira-kira cocok atau tidak. Walaupun ini kurus kawan, tapi sudah menuju fase generatif. Kita perhatikan lah ini. Jadi ini kita perhatikan ada calon bunganya. Karena ini jenis tanaman yang baru kawan, kita tidak melakukan pruning. Yang kita lakukan pertama-tama itu kita berusaha menyuburkan media tanam ini. Kalau sekiranya tidak media tanah, ya kita ganti media tanah. Nah, sekarang langkah yang kedua bungkus biasa, menggunakan kompos pupuk hijau daun. Jadi tetap seperti biasa, kita taruh seperti ini kawan. Karena ini medianya sudah media tanam tanah, agar ini terpicunya kapasitas kation yang ada pada dalam media ini. Juga demikian kawan, walaupun ini sudah berbuah seperti ini, tetap kita berikan pupuk hijau daun, karena sesuai dengan komitmen rawatan bagus bahwa kita memanfaatkan sampah-sampah dapur, tumbuhan-tumbuhan sayur-sayur tentu yang kita sebut sebagai tumbuhan lunak,
agar tanaman kita itu bisa stabil. Jadi dua hal yang perlu kita ketahui bersama bagi pemula. Jadi untuk memicu unsur kapasitas kation juga untuk memicu aktivitas biologi tanah itu betapa pentingnya menggunakan pupuk hijau daun yang kita manfaatkan dari limbah tumbuhan lunak atau sampah dapur. Jadi ketika sebagai pemula untuk bertanam, merawat tanaman, kalau kita merawat tanaman aja belum, terus kita membuat teknik kompos yang macam-macam itu juga bagus, tetapi kan bertanam aja belum. Jadi yang penting kita manfaatkan kompos hijau daun seperti ini. Dan kita terbukti hasilnya kawan, telah membentuk sakdon 180 derajat. Juga ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Banyak kawan-kawan itu yang mengeluhkan tentang tanaman ketika dapat tanaman baru, dapat benih baru, itu yang terjadi kemudian buahnya itu hanya sekali saja. Nah, kita lakukan teknik yang seperti ini, sakdon perundukan, pruning menuju sakdon perundukan, rawatan vegetatif, oksigen cukup, air cukup, matahari cukup, juga pemupukan hijau daun, yang kita picu aktivitas pupuk kimia agar mikroba tanah, terutama juga cacing tanah, mikroba tanah itu bisa kita kontrol, tidak terlalu banyak perkembangbiakannya. Di samping NPK 1616 itu sangat bagus untuk tanaman, tapi juga bisa mengontrol perkembangbiakan mikroba tanah, juga cacing tanah. Jadi hasil dari teknik 180 derajat sakdon ke bawah itu seperti ini, karena mengingat ini adalah di lahan sempit. Juga perlu bagus tambahkan sahabatku semuanya, banyak kawan kita yang telah kita mendengar dan keluhannya kalau memiliki tanaman buah terutama jambu air, dari dapat benih baru itu berbuah, tapi kemudian sampai beberapa tahun tidak bisa berbuah lagi. Nah, tentu bagus juga memberikan edukasi bahwasanya rawatan vegetatif, media tanam tanah, manfaatkan kompos hijau daun, cukup air, cukup matahari. Kita adakan pruning agar ranting menuju ke bawah 180 derajat. Ini sangat efektif di lahan yang sempit. Nah, seperti lahan bagus ini kawan, ini berapa? Ini paling-paling 2 meter 2 meter kali 3 meter atau berapa. Kita tidak ada halangan untuk memiliki tanaman berakar tunggang yang bisa berbuah. Tentu dengan teknik perundukan dan pruning kita sesuaikan media tempat tanam, itu akhirnya akan sangat efektif walaupun itu jambu air. Nah, oleh sebab itu bagus video yang sebelumnya juga memberikan sharing tentang pohon jeruk, bahwa jeruk itu, jeruk buah atau jeruk masak dan lain-lain itu lebih mudah untuk berbunga atau berbuah. Yang penting matahari cukup, air cukup, kita kontrol aja, kita pupuk hijau daun sama NPK 1616. Asal dari benih cangkok stek yang sudah pernah, dari indukannya sudah pernah berbuah, itu sangat mudah sekali untuk menuju fase generasi. Jadi kalau jambu air itu banyak keluhan ketika membeli atau dapat benih baru di pot atau di polybag, sudah berbunga, berbuah, kemudian lama sekali tidak berbuah. Nah, pentingnya rawatan vegetatif. Nah, tentu saja ini bukan hal yang sulit, yang kita sendiri harus mencoba, karena situasi kondisi pada lingkungan alam kita sendiri itu berbeda dengan di tempat yang lain, curah hujan, cuaca, dan lain-lain. Tetapi teknik-teknik bagus, sakdon metode 180 derajat, keseimbangan antara media tanam dan tanamannya, pohonnya maksudnya, juga media tanam tanah. Kita manfaatkan pupuk-pupuk hijau daun dari sampah dapur dan sebagainya. Ini selalu bagus berulang-ulang agar kawan semuanya selalu semangat untuk memiliki tanaman buah.
Baiklah sahabatku semuanya, demikianlah sharing bagus, semoga bermanfaat, semoga kalian semuanya tidak bosan-bosan untuk mengikuti sharing bagus. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.